jauh-jauh dari sana nggak kasih TP. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Mohon maaf atas keterlambatannya. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi praktek ya. Jadi kami tetap tayangkan secara live prakteknya. Mudah-mudahan jaringan bersahabat ya, tidak ada kendala dan kita semua bisa menyaksikan dengan baik, bisa mendengarkan dan juga bisa betul-betul memahami apa yang disampaikan oleh narasumber. Baik, kepada Bapak Arisandi, kami persilahkan. Dengar suara saya. Dengar suara saya. Dengar suara saya. Di situ. Jelas. Oke, baik. Kita mulai sesi praktek. Siapa yang bisa bantu saya? Iya. Di luar. Nggak ada anunya. Oke, langsung naik. Terlentang. Kita mulai dari fase flexit ya. Di mana pasien kita temukan anggaplah di hari ketiga pasca stroke-nya. Tentunya pada fase flexit ini anggaplah di bagian sisi kanan yang mengalami kelumpuhan ya, berarti permasalahan di otak bagian sisi kiri ya, otak bagian sisi kiri lumpuh kanan. Nah, sekarang pada fase flexit kita sudah ketahui bahwa sama sekali terjadi 3 gejala di awal flexit. Pertama, tonus menurun, kemudian refleks menurun, kemudian fase itu terjadi. Ternyata hasil riset juga menunjukkan bahwa pada fase flexit itu tidak hanya permasalahan sensomotoris yang bermasalah, tapi juga permasalahan pada internal atau visceral. Mulai dari pada problem respiratori dan prointestinal, dan yang terakhir adalah permasalahan urinari. Ya, ini yang paling sering. Itulah kenapa di fase-fase awal postur itu biasa digunakan untuk urinarinya digunakan kateter ya, karena ketidakmampuan pasien untuk mengontrol proses percenihan. Ya. Nah, sekarang kita saya fokuskan dulu pada permasalahan motor skillnya ya, pada permasalahan motor skillnya. Nah, ketika ada kelumpuhan pada sisi kanan, maka yang ada di kepala kita bagaimana mengaktifkan, memaksimalkan sebelah sisi yang kiri, ya, sisi yang kiri. Karena sisi kiri kan tidak masalah. Nah, pendekatan yang biasa kita lakukan adalah dengan menggunakan pendekatan overflow muscle function, ya, overflow muscle function. Nah, overflow muscle function ini sangat berperan besar dalam rangka memberikan transfer energi dari otot yang sehat ke otot yang mengalami permasalahan atau kelumpuhan, ya, seperti itu. Jadi misalnya saya ingin mengaktifasi sisi sisi kanan yang mengalami kelumpuhan pada upper extremity, maka saya menggunakan bantuan dari lower extremity sisi kontralateral untuk mengaktifasi sisi kontralateral pada upper extremity, ya. Jadi caranya saya lakukan dari sini, ya, untuk memberikan transfer energi ke sisi kontralateral.
nanti ini nanti ini angkat ini disertai dengan apa mengangkat bahunya meskipun tidak terangkat karena lumpuh, tetapi ada keinginan untuk mengangkat, ya. Itu pertama, itu memberi pembentukan dasar proses pembelajaran. Bahunya sisi oke. Kita lihat pada kondisi gerakan rumus tadi, ya. Angkat ini ada gerakan di sana, kontrol lagi, ya. Otot sisi yang bersisi diagonal yang mungkin energi diagonal otot itu. Lagi, oke, cukup. Oke, lagi, ya. Itu sebelah dengan menggunakan sisi kiri yang normal, ya. Sama tekniknya sama, pasti diminta untuk mengangkat ke sebelah kanan, ya. Angkat dulu, saya lihat sana, ya. Masih angkat ini ke kanan. Lagi, ya. Ya. Lagi, seperti itu, ya. Pada saat mengangkat ada hal upayakan ditahan 5-7 sekon. Jangan lebih dari itu. Jangan kurang dari 5, jangan lebih dari 7. Ya. Angkat. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relax. Ya. Seperti itu. Dilakukan selama 5-7 kali repetisi. Ya. Dalam satu repetisi sampai 7 kali repetisi. Kenapa harus 5-7 kali repetisi? Ya, dan kenapa harus hitungannya satu repetisi 5-7 sekon? Ya, ternyata secara biomolekular otot mampu mempertahankan kontraksi yang optimal pada fase 5-7 sekon. Ya, 5-7 sekon. Kemampuan otot untuk mempertahankan optimalisasi tonus kontraksi yang terjadi pada saat dilakukan kontraksi isometrik. Ya, kemudian kenapa harus halo? Mohon maaf ya, ada breaking sedikit. Sudah bisa dengar suara saya dengan jelas? Oke, baik. Saya ulangi. Mengapa harus dipertahankan 5-7 kali repetisi? Ya, kan ternyata untuk meminimalisir pembentukan asam laktat pada otot saat berkontraksi itu tidak boleh lebih dari 7 sekon selama 7 kali repetisi, ya, untuk meminimalisir pembentukan asam laktat, ya, sehingga saat otot berkontraksi itu jangan lebih dari 7 repetisi, ya, seperti itu.
kurang dari 5 repetisi juga hasilnya tidak optimal ya. Kurang dari 5 repetisi hasilnya tidak optimal. Oke, itu kenapa dosisnya harus jelas. Kemudian ada alasan ilmiah di balik dosis itu sehingga perlu dilakukan dosis yang tepat. Nah, sekarang bagaimana untuk mengaktifasi sisi terang secara bilateral ya. Untuk itu ya, kalau pasiennya tidak ada permasalahan riwayat hipertensi, tekanan darahnya dalam batas normal, dan biasanya kalau fleksi itu tekanan darah turun ya, tekanan darah agak turun. Kalau dia tidak ada riwayat hipertensi, maka boleh kita mengaktifasi otot abdominal dan terang ini secara bilateral dengan mengaktifasi pada kepala ya. Di kepala ini yang diaktifasi. Fase awal ya, kita minta tekan 2 atau 3 jari saja ini, kemudian berupaya sedikit mengangkat ya, coba seperti itu ya. Cukup kita lihat kemampuan pasien itu dari saya perlihatkan ya. Rekan-rekan bisa lihat ya, saya tidak menggunakan tekanan yang berat ya, tekanan yang minimal saja ya. Coba sedikit angkat ini ya. Ini sudah memungkinkan untuk terjadi kontraksi secara bilateral pada otot terang tersebut. Relax ya. Lagi seperti itu ya. Dilihat dari adanya kontraksi ya. Mungkin dilihat bahwa tidak ada pergerakan yang terjadi, tetapi proses overflow muscle function-nya, proses sinergisitas atau transfer energi itu jauh lebih maksimal sudah terjadi ya, bukan jauh lebih maksimal tapi akan sudah terjadi meskipun tidak ada pergerakan yang kita lihat ya. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana untuk abdominal ya? Ini di fleksikan ya, di tahan ya. Boleh tahannya seperti ini ya. Ini boleh seperti ini, mengalami tumbuhan. Kita pegang ya. Sudah. Sudah. Putar aja di atas ya. Oke ya. Nah, ketika pasien melakukannya, maka cukup gunakan dengan metode manual muscle belly stimulation. Manual muscle belly stimulation ya. Dengan cara seperti ini ya.
mulai dari muscle belly hingga sampai ke tendon, ya, muscle belly. Tujuannya apa? Kenapa harus dilakukan stretch? Kenapa harus dilakukan stretch pada muscle belly? Ya, ini dalam rangka untuk merangsang, ya, dalam rangka merangsang muscle spindle. Karena pada otot ada proprioceptor, ada mechanoreceptor yang disebut dengan muscle spindle. Ya, muscle spindle itu teraktivasi ketika ada regangan pada otot. Ya, teraktivasi ketika ada regangan pada otot. Meskipun bukan regangan sifatnya aktif dari otot tersebut. Namun ketika ada regangan seperti ini, maka mechanoreceptor yang ada pada otot atau muscle spindle ini akan menerima respon bahwa otot dalam myotendinosennya, ya, di tendon dan myotendinosen. Ada mechanoreceptor yang terletak di tendon yang disebut dengan Golgi tendon organ, tetapi hanya berkisar 10%, ya. Golgi tendon organ itu ada di tendon, tapi hanya berkisar 10%. 90%-nya ada di myotendinosen. Oleh karena itu, aktivasi terbanyak harus diberikan itu di area myotendinosen. Ini tendonnya, ya, di sini, ya. Kemudian myotendinosennya gerakan seperti ini. Ya, gerakan seperti ini. Ya. Deep facilitation ke sini, ya. Deep facilitation. Ya. Juga di sini, ya. Terus diangkat. Oke, ya. Semua otot-otot yang panjang, ya. Ya, ini juga, ya. Oke. Begitu juga di tungkai, ya. Ada channel pendek ini? Ada. Dalam. Hah? Channel dalam pakai channel mana? Ini. Boleh, atau kita gunting saja. Boleh. Ini seperti ini, ya. Sini, ya, sisi lateralnya, sisi medial, ya, sisi lateral, sisi medial. Jangan dekat dengan saya. Ya. Kemudian teknik selanjutnya itu kita fasilitasi proprioceptor, ya. Proprioceptor. Teknik pasif, ya. Jadi pada saat pemberian pasif itu bukan hanya seperti ini, ya. Bukan seperti ini, ya. Ini memang pasif, tapi tidak terlalu merangsang proprioceptor. Pada saat proprioceptor upaya sedikit ke dalam, begini, ya. Ini dia. Supaya proprioceptor ini akan terangsang pada sendi, ya. Lihat. Ya, lakukan. Ya. Lakukan. Ya. Lakukan, ya. Ya. Otot belum mampu untuk ya,
kemudian ke dalam, ya. Tarik sedikit lagi, oke ya. Kemudian ini ke atas, ya. Kemudian kasih tekanan, ya. Kasih hentakan sedikit lagi, ya. Lagi, oke ya. Begitu juga pada shoulder, ya. Pada shoulder kasih aktivasi, ya, sedikit. Sampai akan jalan. Oke. Kemudian silakan. Ya. Kasih sedikit, ya. Ya. Semua, setiap sendi. Ya. Oke. Ya. Si. Ya. Semua ini kan. Ketika kita melatih jari tangan, bukan ya. Tetapi untuk fleksi itu pegang dari atas. Dari kemarin nggak masuk itu mau balik bagus sih dilekatnya dia tak jelek jaringan dari kemarin kalau laptop lambat bagus gitu di situ kayak lalu oh ini laptopnya dia ada link Ini taruh di sini. Kita nonton lomba segini. nggak usah Begini kan? Ya, baru kedua sampai keempat, sementara yang pertama ini kan. Ketika dia sudah kita pergi di tengah sini, pegang, ya. Kemudian ini liftnya terlalu kecil. kan siap kita tahu dong ini main nih main nih serahkan kepada Kau. Jadi dengan pendekatan samping seperti itu. Ini juga ya. Oke ya. Kemudian kan pada saat dia ini maka kamu akan istirahat. Ini kita apa bisa Oke. Kemudian kita untuk menjaga respiratori dan ventilatornya, maka ini kita sudah mulai mengatasi
ini dia, pelan saja ya. Untuk memaksimalkan lebih optimal. Ini semua Ada dah. ya. Ya, diangkat perlahan. Mengikuti irama respirasi pasien ya. Jadi ketika dia inspirasi, ini diangkat. Ketika dia ekspirasi, diturunkan. Ya, angkat, turunkan. Ya, angkat, turunkan. Ya, seperti itu. Semua, ya, semua. Ya. Ini semua pasif, ya. Dimobilisasi organnya, ya. Ini posisi organ liver, ya. Sampai dikasih sedikit pumping, ya. Ini tekan sedikit. Mobilisasi. Oke. Juga di lambung, ya. Bukan mobilisasi. Oke. Kemudian kita menjaga kolonnya supaya proses motility usus itu berjalan dengan baik ya, supaya tidak terjadi stagnan sehingga tidak mempengaruhi proses saat buang air besar pasien ya. Ini tarik ya, perlahan. Oke. Kemudian kandung kemih urinarinya ya, semua diperbaiki. Ya. Kiri kanan ya. Ini penting untuk dijaga. Karena pada saat pasien pasif, organ bekerja, maka karena proses jadinya baik, dia harus dimobilisasi. Ya. Organ ginjal dimobilisasi. Ya. Ginjal kiri juga dimobilisasi. Ya. Oke. Kemudian kita masih ada ya, fasilitasi khususnya dan parasimpatik ya. Ini ya. Ini dia daerah yang lumpuh ya. Ini angkat. Kemudian kita gerakkan samping ya. Seperti ini. Ya. Ini biasa dikasih sanggahan ya. Kita kasih sanggahan di apa? Antara kedua tungkai ya, pakai apa namanya? Supaya dia ini tidak terlalu menekan ya. Nah, di sini
saraf fibrosis itu diberikan di area ya, di area costovertebral karena area vertebral tapi di bagian anterior kasih vibrasi. Jadi costovertebral ini dorong ke depan. Ya. Kemudian perlahan saja ya. Ya. Biar sebelah kiri ya. Terakhir di area untuk para dan untuk buang sakral itu sama urinari ya. Oke. Kemudian kita ya kembalikan posisi terlentang ya. Seperti itu. Ini upayakan agar tungkai yang mengalami komponen ini tetap terpelihara dalam posisi neutral position ya. Jangan sampai dia seperti ini. Tidak boleh. Dia harus neutral position. Jadi kalau dia tidak bisa neutral position, maka letakkan bantal di sini atau sanggahan di sini supaya ini tungkai tetap seperti ini. Ya. Ini penting dalam rangka untuk meminimalisir agar tidak terjadi proses mode pembelajaran dari otak bahwa tungkai dalam posisi eksplorasi ya. Ini jangan sampai terjadi. Karena kalau dari awal pembelajaran sudah seperti ini, maka pasien akan mengingat informasi tersebut. Saat nanti dia beraktivitas, maka tungkainya akan selalu keluar. Ya, tapi diberikanlah edukasi dari awal proprioceptor itu untuk posisi neutral position. Ya. Setelah itu, misalnya kita sudah masuk pada fase selanjutnya, yaitu bagaimana mempersiapkan untuk proses saat nanti menelan, ya, makan dengan baik, ya. Maka kita lakukan sedikit mobilisasi pada laring, ya, atau laring manipulation, ya. Digerakkan, ya. Pelan aja, ya. Ya. Kemudian gitu aja. Otot wajah, ya, difasilitasi sejak awal, ya. Kiri kanan, ya. Kiri kanan, ya. Bisa kita lihat, ya, kalau kita ada ketukan di daerah wajah, maka akan ada kontraksi minimal yang terjadi pada otot wajah, ya. Sudah lihat, ya, ada kontraksi. Ketika teknik ini kita sudah berikan dan pasien sudah ada, kita lihat ada tone sudah mulai sudah mulai terbentuk, ya, pasien sudah mulai merasa ada mampu melakukan gerakan minimal, saat itulah kita menggunakan active exercises,
Ya, saat itulah kita gunakan active exercises. Tujuannya adalah untuk mencegah agar tidak terjadi masuk pada fase residual spasticity. Ya, seperti itu. Jadi, pegang, saya rasa ini sudah biasa dilakukan ya. Sudah biasa dilakukan ya. Kemudian ini menekan ya untuk memberikan pumping supaya vaskularisasi aortik dan vaskularisasi limfatik ini menjadi jauh lebih baik ke abdomen ya. Tarik ke atas. Ini ya, didorong, ini dorong ya. Kembalikan. Lagi dorong. Ya. Kembalikan. Lagi. Ya. Kembalikan. Ya. Kemudian bawa ke sini. Ya, ini dorong ke sana ya. Ini dorong ke sana ya. Tangan kiri kita ya mendorong organ abdominal dari sisi lateral kiri ke kanan. Ya. Seperti ini. Ya. Kemudian tarik ke sana. Ya. Lagi. Ya. Gitu. Ya. Begitu juga pada tungkai ya. Cukup. Seksikan satu lagi. Ya. Kemudian gerakan ya. Ini gerakan tungkainya ke kiri. Ya, ke kanan ya. Ke kiri lagi. Ini ya. Lagi. Lagi. Ya. Ya. Oke ya. Kemudian ini kita sudah mulai siapkan untuk melakukan bridging ya. Kita lakukan untuk bridging. Semampu pasien untuk melakukan ya. Semampu pasien. Ya. Ini pegang di sini ya. Karena kalau tidak dipegang ini jatuh ke sana ya. Pegang seperti ini. Stabilisasi. Kemudian angkat kontaknya semampu pasien ya. Semampu pasien. Turun. Ya. Lagi. Oke. Lagi. Turun. Ya. Seperti itu. Kemudian ini bisa kita latih ya. Ini saya rasa sesuatu yang umum kita lakukan ya. Sesuatu yang umum kita lakukan. Ya. Seperti itu. Lagi. Ya. Kemudian pada apa? Pada pergelangan kakinya ya. Ini ya, dipegang. Ini tujuannya supaya untuk menghindari tidak terjadi drop foot. Ya. Jadi dari awal sudah harus diajari umur ini. Tahan ya. Lagi. Ya. Lagi. Ya. Seperti itu. Kemudian tetap difasilitasi proprioseptornya ya. Difasilitasi. Up. Oke. Kemudian setelah pasien kita melihat sudah ada perubahan ya, persiapan untuk mulai duduk ya, mulai duduk. Tetap latihan yang bersifat untuk meningkatkan fungsi visceral itu tetap diberikan ya, tetap diberikan. Sebelum pasien duduk, maka ada strengthening diberikan pada organ supaya dia mampu untuk bekerja maksimal ya. Nah, untuk mengaktifasi untuk memaksimalkan kerja dari fungsi liver itu maka harus diberikan exercises ya.
lurus, pegang di sini ya. Kemudian pasien menggerakkan lengannya ke arah sisi kanan, ya, menggerakkan sisi kanan. Ini lurus ya, tetap jaga pelihara sendi siku lurus ya. Oke, gerakkan, kemudian ini lihat, ya, gerakkan, relax, lagi, ya, relax. Bisa dilihat ya, ketika pasien menggerakkan lengannya ke sisi kanan, maka lihat apa yang terjadi pada toraks, pada sisi hemisfer kiri dari toraks ya. Bisa dilihat? Ya. Dia akan naik sedikit ya. Akan naik sedikit. Lagi. Ya. Nah, di sini untuk memaksimalkan kerja liver itu diberikan sedikit resisten. Ya. Jadi organ visceral itu bisa diaktifasi, bisa diperkuat dengan exercises. Ya bukan hanya sekadar manual. Tiga, lihat. Relax. Lagi. Relax. Lagi. Relax. Begitu juga pada sisi kontralateralnya, ya. Posisi ke sini, ke kiri. Ini lihat. Relax. Lagi. Relax. Lagi. Relax. Supaya kalau lebih optimal, karena sebelah sana, soalnya kameranya di sebelah sana, nanti ketutup. Ya. Sekarang, kita siapkan untuk dia duduk ya. Kita siapkan untuk duduk. Cara mendudukan pasien, itu, ya. Apa mau di sebelah sisi yang lumpuh atau sisi yang sehat? Kita mulai. Hah? Ya. Ya. Seperti ini ya. Letakkan saja ya. Dipegang ya. Kemudian gerakkan sekaligus ya. Seperti itu. Kemudian tahan bahunya. Ya. Kemudian ini ya. Ya. Kemudian turunkan dulu tungkainya. Ini ya, jadi tetap pegang ini ya. Turunkan tungkainya. Seperti ini. Ya. Kemudian pegang sisi sikunya untuk berikan kekuatan maksimal. Silakan bangun. Ini dipegang, tumpukan. Ya. Seperti itu baru pas sudah bangun, pindahkan, geser ke sebelah sana. Ya. Kenapa tengah? Kira lumpuh. Gua yang ini tadi. Ya. Pindahkan. Jadi, saya ulangi pada saat pasien sudah mulai bangun, ya. Ini pegang dulu, tahan ini ya. Pegang di area pergelangan ya. Jadi ini pegang, tangga. Ya, pegang, tangga. Jadi, ya, tangga, bangun. Ya. Ketika dia sudah mulai bangkit, ini pindahkan ke sana. Ya. Ya. Kemudian ini dorong sedikit bahunya, tegap. Ya. Tegap. Baru diberikan fasilitasi proprioceptor, ya, ke lengan. Seperti ini, rasakan, ya, lurus. Rasakan. Ya. Kembali. Lagi. Bukan. Rasakan. Kembali. Lagi. Rasakan. Kalau pasien sudah mulai bisa merasakan dan bisa mempertahankan elbow dalam kondisi ekstensi, gerakan lepaskan perlahan-lahan, kemudian kasih dia fasilitasi di sini, ya, fasilitasi, ya, sambil tetap mempertahankan postur dalam posisi tegak, ya, seperti itu. Sekarang, bagaimana cara kita supaya pasien mampu mempertahankannya
secara maksimal ya. Jadi pada saat penuh berat badan sudah oke, baru perlahan lengan yang satunya yang saat ini kita tiadakan untuk melihat proses keseimbangan duduknya ya. Apakah mampu mempertahankan dengan tangan yang lumpuh tersebut ya? Tahan. Ya. Tahan, pertahankan ya. Saya dorong ke belakang, pertahankan posisinya. Jangan mau saya dorong ke belakang ya. Tahan. Ya, tahan. Oke, ke depan lagi. Tahan. Ya. Tahan. Ya. Lagi ke belakang, tahan. Ya. Tahan. Oke. Ke samping kiri, tahan. Ya. Tahan. Samping kanan. Tahan, ya. Tahan. Sekarang bagaimana supaya memaksimalkan dada ini mengembang lebih baik ya? Ini kita gerakkan ya. Kita lihat, anggaplah pasien ini sudah mampu menahan posisi badannya tanpa harus ada tumpuan dari kedua lengan ya. Nah, sekarang kita maksimalkan fungsi parunya untuk persiapan nanti berdiri dan berjalan ya, supaya proses ventilasi paru, proses oksigenasi menjadi jauh lebih baik ya. Ini kita pegang ya. Ini kemudian pakai dada kita ini, kemudian tarik nafasnya sambil membantu menggerak ke sisi lateral kiri ya. Kembali. Oke. Lagi tarik nafasnya ya. Kembali lagi, tarik nafasnya ya. Kembali lagi, tarik ya. Sisi satu lagi ya. Sisi satu lagi, ini tarik ya. Lagi. Oke. Kemudian kita kembangkan tekniknya ya. Seperti ini ya. Kemudian tarik nafasnya ya. Kembali. Tarik nafasnya ya. Kembali. Tarik nafasnya. Kembali. Turun. Satu lagi ya. Anggap ini yang lemah ya, tentunya kita pegang di sini ya. Kemudian tarik. Oke. Tarik nafasnya. Oke. Lagi. Jangan tunduk kepalanya ya. Usahakan jangan tunduk. Karena kalau tunduk, proses oksigen masuk itu jadi lebih lambat. Ya. Oke. Kembalikan. Tegap. Ya. Kemudian mobilisasi toraks. Ya. Ya. Gerakkan. Berikan sedikit pressure. Ya. Lagi. Sedikit pressure. Lagi. Ya. Oke. Menggerakkan ke samping ya. Oke. Samping. Bisa juga dikasih masuk di tangan kita seperti ini ya. Gerakan. Ya. Kemudian seperti ini ya. Gerakan. Oke ya. Nah, sekarang ketika sudah tegak, pasien sudah siap untuk berdiri, ya, barulah kita persiapkan untuk berdiri, latihan berdiri, ya. Artinya keseimbangan pada posisi duduk sudah oke, ya. Sebelum latihan berdiri, maka siapkan dulu tes untuk ambulasinya. Apakah pasien sudah bisa melakukan ambulasi atau tidak, ya? Bukan ambulasi atau tidak. Ya, kemudian yang kedua tangan ini, ya, pertahankan. Kemudian diminta untuk sedikit mengangkat mengangkat
pantatnya ya. Kita bantu ya. Angkat sedikit. Turun ya. Lagi. Turun. Lagi. Ini sangat penting ya. Sebelum pasien benar-benar berdiri, ini harus dilatih dulu. Bagaimana mempersiapkan pelvic ini benar-benar siap untuk berdiri tegak. Ya, kadang-kala kita tidak siapkan ini, pasien disuruh berdiri langsung terjatuh. Kayak seperti sehingga kita lebih berat untuk mempertahankan posisi pasien. Ya, jadi bahu kita itu pas di dada pasien. Tujuannya supaya pasien tidak terlalu membungkuk. Ya. Oke. Lagi, ya. Oke. Sekarang kita siapkan dia ambulasi kiri dan ke kanan, ya, ke samping kiri dan ke kanan. Ya, pegang pantatnya, kemudian instruksikan misalnya kita mau minta geser ke arah kanan. Ya. 3, geser sedikit kanan seperti ini, ya. Geser ke kiri seperti ini. Ya. Kemudian ini ya. Pasien kalau sudah bisa menahan bebannya, ya. Kemudian 3, ya. Bawah, kiri, ya. Kanan, ya. Kiri, tahan sedikit, turun, tarik lagi, angkat ke kiri, ya. Ini sudah yakin, siap untuk itu. Nah, ini agak terlalu tinggi sebenarnya ya. Kayaknya tidak ada yang agak rendah. Nah, kemudian saat mau menurunkan pasien, ya, ini lurus, upayakan sedikit badan pasien condong ke depan, ya, condong ke depan, seperti itu. Kemudian tungkai yang lumpuh di belakang atau di depan, ya, tungkai yang lumpuh ini di belakang atau di posisi di belakang. Menurut saya begini. Tidak. Maksud saya seperti ini. Ketika dia akan berdiri, ini sisi yang lumpuh, yang sebelah kanan. Ya. Ini yang normal, yang sehat. Ketika dia posisinya apakah yang lumpuh di bagian sisi belakang atau sisi seperti ini? Hah? Sisi mana? Ya. Hah? Yang mana? Hah? Kanan belakang. Yang Kanan sehat di belakang. depan. Ini ya. Ini ya. Karena kalau ini yang di depan, ya, kalau yang sebelum ke depan, ketika jatuh dia bisa nyosor ke sana. Ya. Iya. Ya. Jadi yang turun di sini seperti ini. Ya. Kemudian ini sebenarnya harus coba di sini ya. Soalnya terlalu tinggi nih. Ya. Ya. Ini di belakang ya. Ini agak ke depan. Itu ya. Turun tangannya 3. Condong sedikit ya. Condong sedikit ke depan ya. Ini bisa kalau dia mampu untuk berdiri, tidak ada masalah ya. Tapi kalau dia terganggu untuk berdiri, keseimbangannya dikhawatirkan, maka ini dipegang sini ya. Ini pegang ya. Tujuannya supaya ketika nanti dia berdiri, dia bisa maksimal tertumpu dan ini juga bisa menjadi lebih baik ya. Seperti itu. Turun. Ya, oke. Bangun, lihat nih. Barulah letakkan ini kunci dipakai lutut kita. Ya. Seperti itu ya. Saya ulangi. Ya. Ini pegang, ini lurus. Ya, pegang. Oke. Bungkukkan badannya dulu ke depan. Ya, kemudian berdiri. Setelah itu dikunci. Tegak. Ya. Seperti itu. Kemudian
turunkan, ya. Ini ke belakang sedikit, seperti itu, ya. Kunci ini, dia tegak-tegak. Kemudian difasilitasi proprioseptornya, ya. Rasakan lututnya, yang kanan terutama, ya. Kemudian sedikit tumpukan di tungkai yang kanan. Rasakan, tahan, kembali. Ya, lagi rasakan, kembali, rasakan, kembali. Ya, seperti itu. Ketika pasien kita latih sudah beberapa hari atau minggu dan dia sudah siap bisa mempertahankan posisi ini, barulah kita kembangkan latihannya, ya, dengan latihan keseimbangan yang lebih rumit lagi, complicated lagi, ya. Tahan, oke, tahan, ya, tahan, oke, kiri dan kanan, ya. Setelah itu baru tungkai yang yang sehat ini ditumpukan ke depan, ya, lebih ke depan, ya, oke, ya. Kemudian lakukan latihan seperti ini, keseimbangan untuk pola melangkah, ya, belum melangkah, ya, baru pola melangkah, ya, seperti ini, lagi, ya, oke, ya. Nah sekarang, ketika sudah pasien mampu mempertahankan saat posisi tungkai kanan, tungkai kiri depan, posisi melangkah, baru dilatih latihan pola berjalannya. Belum latihan berjalan, baru polanya. Ya, baru polanya. Seperti itu. Kemudian dengan seperti ini, ya. Oke, nanti ini ke depan seperti ini, ya. Oke, ya. Dengan menumpukan tumit terlebih dahulu baru letakkan. Ya, kembali lagi. Ini belum pola berjalan. Baru pola melangkah. Seperti itu. Ya, tumpukan, kembali. Kalau pola melangkah ini sudah bagus, maka pada saat berjalan pun akan jauh lebih mudah. Ya, jangan pasien belum pola melangkahnya bagus, langsung disuruh jalan. Nanti jalannya seperti ini. Ya, ini kesalahan besar. Kalau itu ya mungkin bagus, ya. Ini salah. Ya, jadi latihlah sejak awal pola melangkah dulu, polanya dulu, baru nanti latihan berjalannya. Ya. Nah, sekarang permasalahan yang kita sudah berikan itu dapat teratasi, ya. Nah sekarang bagaimana untuk baring dulu, ya. Seminar. Bagaimana untuk melatih organ internalnya supaya lebih maksimal, ya, sehingga ketika latihan-latihan kita berikan yang sifatnya tugas-tugas yang fungsional itu bisa lebih bagus. Maka dari awal sebelum tadi kita sudah latih semua organ ini dengan memberikan exercises, ya, dengan memberikan exercises. Nah sekarang ini untuk mempersiapkan tugas-tugas berat nanti, misalnya latihan aerobik, kemudian latihan yang sifatnya optimalisasi fungsi, ya, itu tentunya membutuhkan respiratory organ internal yang lebih baik lagi, ya. Di sini misalnya organ urinarinya itu kita tarik sedikit, kemudian pasien diminta untuk mengangkat kepalanya, ya, kepalanya. Oke, angkat sedikit, turunkan, ya. Lagi angkat, turunkan, lagi angkat, turunkan. Ini latihannya untuk memberikan fungsional yang lebih baik, ya. Kemudian memberikan sedikit pressure pada
organ ginjal ya untuk memberikan penguatan pada organ tersebut. Ya, nanti gerakan badannya ke sini ya. Ya, lupa itu gerakan. Bukan menggerakkan sepenuhnya begini ya. Tapi gerakan sedikit ya. Oke. Gerakan ini ketika gerakan sisi kiri, ginjal akan bergerak ke anterior ya, organ ginjal akan bergerak ke, berikan dia resisten ya, dan gerakan ini dia ya, sehingga organ itu akan ada lawanan dari depan sehingga dia memberikan kekuatan pada organ ginjal tersebut ya, berikan kekuatan. Ini semua penting sekali ya. Lagi ini dia, relax lagi, relax lagi, relax. Kemudian pada organ paru ya, tadi sudah liver sudah ya, dua sisi semua, nanti kiri kanan ya. Kemudian pada organ paru ya, berikan resisten, posisi yang sama, silahkan balik ini ya, lagi angkat ini ya, lagi terus ya, kemudian ya ini turunkan ya, anggaplah sisa kiri kanan kita sudah berikan ya. Kemudian ini untuk memberikan pumping supaya fungsi paru menjadi jauh lebih bagus ya. Lagi tarik nafasnya, turun lagi, turun lagi, turun ya. Napas dalam, turun, up, napas dalam, turun, napas dalam ya, turun lagi, oke, napas dalam ya. Kemudian memberikan teknik elongasi ya kepada otot diafragma supaya proses inspirasinya menjadi jauh lebih maksimal ya. Tarik nafas dalam, keluarkan, oke, lagi, relax ya, lagi, ke bawah, terus lagi, ke bawah, lagi, ke bawah, up ya, mobilisasi lagi, kolon ya. Nah, ternyata ada, kalau rekan-rekan buka hasil jurnal terbaru, bahwa ternyata gut atau kolon ini sangat berkontribusi ya. Jadi ada penelitian tahun 2019-2020 bahwa ternyata dopamin itu ya yang memungkinkan proses kontraksi otot itu dapat terjadi itu ternyata 50% itu dihasilkan di usus ya, dopamin. Selebihnya dihasilkan di otak dan 50% itu dihasilkan di usus. Ya, jadi ketika dilakukan mobilisasi pada kolon, ini akan memberikan kontribusi pada dopamin. Ya. Oke. Ya. Oke, kita ada beberapa teknik ya, bagaimana pendekatan visceral neurologi itu diberikan pada pasien pasca stroke.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau teman-teman di BKTM ini mungkin sesuatu yang biasa dilihat, ya, sesuatu yang biasa. Pak, kami itu sudah biasa dengan itu. Ya. Teman-teman yang lain di mana? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Iya. Kalau misalnya dia mengalami gejala sesak, ya, maka yang paling kita utamakan gimana meningkatkan fungsi, ya. Ini beberapa teknik yang kita berikan tadi dengan mobilisasi paru ini sangat membantu dalam meningkatkan fungsi ventilasi paru, ya. Kemudian teknik pumping. Kebetulan ini di mahasiswa kami yang dari mahasiswa AJ kemarin mengambil dua penelitian terkait dengan permasalahan ventilasi paru pada pasien COVID dengan kondisi ada yang stroke. Alhamdulillah dengan teknik mobilisasi paru kemudian pumping yang diberikan selama ini tuh jauh lebih meningkatkan saturasi oksigen, ventilasi paru menjadi jauh lebih bagus. Seperti itu, ya. Tentunya tetap menjaga protokol COVID yang diberikan. Sejauh ini untuk pasien-pasien dengan gangguan COPD ada apa namanya pneumonia dan sebagainya, ada cairan di dalam paru, justru dengan mobilisasi ini akan memungkinkan cairan itu akan berlarut sehingga mudah terabsorpsi oleh tubuh. Seperti itu ya. Apa bedanya ketika kita berikan teknik postural drainase? Tujuannya adalah untuk memperbaiki cairan itu supaya terabsorpsi lebih cepat. Ya, kira seperti itu. Ada lagi? Tidak ada? Ya. Iya. Iya. Bagaimana cara untuk ini tadi yang lumpuh ya? Ya, oke. Tadi saya sudah tahan seperti ini ya. Seperti ini. Ya. Kemudian apanya yang ya, untuk merasa otot internalnya itu tentunya kita seperti tadi teknik ini kita berikan exercises untuk organ internal ketika sudah ada kekuatan dari pasien untuk melakukan. Ya. Tapi selama belum maka kita lakukan mobilisasi secara pasif. Ya. Iya. Makanya dari awal pasien terkena serangan stroke di hari ketiga maka organ itu sudah harus difasilitasi, digerakkan, dimobilisasi. Ya, secara pasif. Ketika kekuatan otot sudah mulai muncul, maka di saat itulah assisted exercises itu dibutuhkan. Ya, di samping tetap memberikan fasilitasi pada organ sesuai dengan kemampuan pasien. Ya, sesuai dengan kemampuan pasien. Jadi kalau misalnya sudah ada kekuatan untuk bisa balik seperti ini, maka itu difasilitasi. Ya, misalnya untuk ginjal ditekan sini, balik sedikit saja, ya, kembali. Lagi, ya, seperti itu ya. Setiap saat. Karena ini sangat penting dalam rangka mempersiapkan pasien itu betul-betul optimal untuk kita dilatih, untuk kita berikan latihan yang lebih intens. Seperti itu. Ya. Bisa kalau yang jelas itu setiap kalau biasa pasien yang kulit itu kan setiap hari biasanya diberikannya, tapi tergantung pada kebijakan rumah sakitnya lagi. Ada yang misalnya hanya 3 kali sepekan atau setiap hari, silahkan. Ya, setiap hari. Semakin sering dilakukan mobilisasi, semakin sering diberikan sentuhan, maka jauh lebih cepat pengobatannya, proses optimalisasi fungsinya. Ya, ada lagi?
Iya. Iya. Kalau untuk internanya, ya terlepas sebenarnya tadi, kalau khusus untuk internanya terlepas apakah dia masuk dalam golden period atau tidak. Ya, selama ada permasalahan visceral yang kita temukan, maka itu diberikan. Ya. Kalau misalnya untuk penanganan spastisitas dan lain sebagainya itu tergantung pada problem yang kita temukan seperti apa. Ya, seperti itu. Yang jelas, mau dia pada fase golden period atau melewati fase golden period, maka pendekatan mobilisasi internal disesuaikan dengan kemampuan pasien saat itu. Kalau dia sudah melalui golden period, kekuatan otot sudah ada, maka yang dibutuhkan adalah latihan exercise untuk penguatan pada organ internal. Kira seperti itu ya. Saya berikan semua dari awal tadi supaya kita ada gambaran bagaimana mempersiapkan pasien flexit, residual recovery dan residual spasticity. Oke. Apa itu? Hah? Apanya yang iya. Ya, bukan yang melumpuh ya. Yang ini yang melumpuh. Iya, maka nilai mulai dari nilai otot 3 itu sudah mulai dilatih. Ya, nilai otot 3. Ya. Nah, kenapa itu harus diberikan residu tahanan, diberikan sanggahan supaya dia tidak terjadi fleksi seperti ini. Ya. Iya. Semakin cepat pasien untuk dia melumpuh, proses memori pembelajaran juga akan jauh lebih baik. Ya, semakin lama di melumpuh maka dia akan lebih lambat. Ya. Tapi saya bilang tadi pastikan bahwa kekuatan otot itu sudah ada kesiapan untuk dia bisa melumpuh. Ya. Tidak mungkin ditunggu sampai nilai otot 4. Lambat dia. Teknik movement function, teknik movement multifunction, semakin cepat diberikan latihan movement function akan semakin lebih optimal hasilnya. Ya. Seperti itu. Ya. Ya, untuk gangguan tidur maka Iya, MVT. organ yang dominan diberikan itu pada organ liver. Organ liver. Jadi jika tadi ada gangguan tidur untuk pasien stroke, organ yang kita mobilisasi ada organ liver. Ya, baik. Organ liver. Dan jika sudah ada kekuatan otot, bisa dikombin dengan penguatan organ otot visceral. Dengan peningkatan otot Iya. kekuatan visceral. Baik, Pak Andi. Oke. Tekniknya banyak sekali. Teknik visceral exercise itu banyak sekali. Ada lagi? Katanya keren, Masya Allah Pak Andi. Keren, Masya Allah ilmunya. Iya. 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 Saturasinya bisa naik. Ya. Pumping sternal pumping diberikan ya. Sternal pumping seperti ya, tarik nafas. Ya, sternal pumping seperti ini. Kalau dia belum mengatur pola nafasnya, kita akan pasti seperti ini. Kita berikan. Ya. Ini yang sudah diteliti oleh kemarin mahasiswa aja kebetulan nama Fauzi, kebetulan dia kerja di penanganan pasien COVID dan ada kurang lebih 60% COVID yang diberikan visceral itu saturasinya naik. Itu menjadi penelitiannya dia.
teknik mobilisasi yang dengan drenase itu tidak memberikan efek apa-apa. Bahkan seperti disampaikan tadi itu salah. Ya, saturasinya tidak ada peningkatan. Iya. Memang. Seperti itu. Teknik pumping yang diberikan, ya. Teknik pumping. Ya. Baik, teknik pumping. Nanti saya kasih nomor HP-nya Fauzi berkoordinasi ya. Dan itu real. Penelitian yang real, yang nyata pada pasien COVID dia lakukan. Ya. Mobilisasi yang paru tadi. Ya, sama apa abdomen. Ya, dengan menarik diafragma ini ke bawah. Ya. Tujuannya ini adalah mempersiapkan ini supaya ventilasi paru menjadi lebih berkembang. Ya. Itu dilakukan. Mobilisasi abdomen diafragma, kemudian pumping sternal diberikan. Ya. Ya, belum. Iya. Oke. Sekiranya, sebentar saya kasih anunya ya. Kamu bisa berkoordinasi nanti dengan dia. Apakah saya katakan ini persis apa yang dilakukan atau tidak? Ya. Kebetulan saya adalah pembimbing penelitiannya. Sama dengan ke tempatmu. Bagian dia ditempatkan di bagian penanganan COVID. Iya. Coba lakukan ya. Meningkat. Silahkan lakukan itu ya. Dan buktikan, kan itu bisa dipasang alat detektor. Ya. Oke, kira mungkin kita break dulu ya, kita sholat dulu. Tadi kan udah Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, karena di sini sudah menunjukkan waktu pukul 15:10 dan kita break sebentar, sholat asar, setelah itu kita lanjut kembali. Jadi bagi teman-teman yang bertanya, mohon bersabar, setelah istirahat sebentar, insya Allah mungkin 15 menit sampai 20 menit ya, kita melanjutkan kembali diskusi kita. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, bisa ditahan sebentar ya, sebentar kita lanjut. Terima kasih. Ini ada pertanyaan juga ya. Apakah ini bisa dilakukan pada lobby pain? Sekira lobby pain kemarin sudah dibahas ya. Oh, sekira ada kemarin visceral. Hah? Oh iya.
Iya, Mak. Hmm.